Salam bola plastik. Kali ini kita akan membahas tentang Premier League Inggris dan juga game Fantasy Premier League. Bersama saya Bang Ipul dan ditemani rekan saya Mang Uu, temennya Mang Odading. Jadi gimana nih nasib kita yang kayaknya sengsara dibantai di Wah, kalau buat gua Mang Ole itu harus out itu. Harus out dia. Tapi kalau Klopp enggak, dia enggak perlu out kalau dia. Janganlah, Ole itu bagus lah untuk di PL. Kalau nggak ada Ole Membuat hiburan ya? Nggak ada kejutan nanti ya kan? Kapan lagi setan merah bisa dibantai? Jangan dong, ini kan tim gua bos. Aduh, jangan gitu dong. Ayo, jadi gimana kita nih? ngebahas satu pertandingan dulu deh sebelum kita masuk ke eranya Mang Uu dan areanya Bang Ipul gitu. Oke. Ada pertandingan sebelumnya juga yang menarik gitu. Kayak pertandingan Chelsea sama Crystal Palace sebagai pembuka di game week 4. Kalau nggak salah nih total game week 4 ini Mang Uu 41 gol tercipta. Rekornya di game week kedua 44, nyaris 3 lagi. Kalau kita pikir agak sepi gol ya. Justru gila-gila ternyata Liga Inggris Iya. musim ini udah berapa gol tuh dari game week pertama. Ini salah satu rekor terbanyak di sepanjang Liga Inggris dibuka nih. Mungkin pemain lebih fokus kali karena nggak ada penonton mungkin ya. Kali kayaknya. Iya. Jadi juga nggak ngaruh nih main tandang, kandang, nggak ada bedanya udah. nggak ada. ada. Cuma pindah stadion doang. Iya, betul. Ini Chelsea sama Crystal Palace. Sebenarnya Crystal Palace juga mengawali start awalnya bagus ya. Betul. Tapi Ngalahin tim gua, Bos. Iya, dia itu yang bakal bagus banget ketika dia ngalahin MU. Tapi ketika ketemu Everton memang kalah, tapi pertandingannya bagus kok. Melawan Chelsea juga di babak pertama sebenarnya bagus nih Bang U. Nah, itu dia. Cuma di babak kedua hancur lebur. Gue nggak tahu tuh apa yang diomongin Lampard ke timnya itu. Ben Chilwell nih pemain baru dibeli dari Leicester nih, back kirinya yang calon, dia pengen banget seperti Ashley Cole katanya gitu ya kan. Calon. Membuka gol keran pertamanya, tapi duo Jerman belum golin nih kan. Biasa orang Jerman tuh emang lambat panas kayaknya. Tapi kalau dilihat juga pemain Jerman di Chelsea juga balak sok-sok aja sih sebenarnya. Berarti emang nggak panas-panas berarti ya? Enggak sih kayaknya. Terakhir harus balik lagi dia ke sana. Yang jelas ya Ziyechnya juga belum bisa main, berarti Chelsea belum bisa beli full pakai full pemain yang dibeli. Plus 2 penalti yang akhirnya menghilangkan gagal penaltinya Fernandes. Fernandes tetap dapat gol sih. Cuma satu, Bos. Cuma satu karena vouchernya diambil banyak juga sih nih. Yang diambil Ken juga dapat ya. Iya, itu dia. Makanya. Ini vouchernya bagi-bagi kayaknya nih. Fernandes di bagian terakhir. Kalau jadinya sih gue nggak berani pasang sih buat dia gue. Karena kalau lihat statistik sih Sosok ya? nggak stabil ya. Padahal harga murah itu. Harganya murah, cuma 5, tuh. cuman dia nggak pernah main 90 menit. Kali ini dia main 90 menit Bang U, tapi dia bisa bikin 2 gol kan kurang Mantap ajar. kan, kurang ajar. Next deh kita ke pertandingan selanjutnya nih. Ada Jadi, Everton lawan Brighton. Kira-kira nih Bang U mau pakai pemain Chelsea nggak? Oh, saya buat game week 5 udah beli. Oh udah ya? Udah, Oke. cuman Zuma-nya aja. Oh Zuma aja. Kayak main kodok gitu ya? Iya. Gitu ya. Oke deh, berikut nih ada pertandingan apa lagi nih Bang U nih? Ada Everton lawan Brighton nih. Waduh. Brighton nih kayaknya benar-benar lagi sial bener ini dari game week pertama sampai sekarang belum Brighton bisa. sebenarnya lumayan bagus. Mau paynya sih lumayan ngangkat. Iya. Banyak sering-sering golin. Cuman Everton nggak kalah gila, ini starting terbagus yang pernah saya lihat Bang U. Betul. Di tangan Ancelotti, Everton ini atraktif, mainnya enak, Nggak terus ngebosenin. juga banyak gol. Emang Betul. tapi blundernya kipernya Pickford ini sampai akhirnya sekarang beli kiper baru nih. Oh, iya. Everton beli kiper baru nih. Kayaknya kalau masih bikin blunder juga ya diganti. Semoga gantinya bukan Adrian ya. Buka Adrian itu kayaknya gini Mang U. Itu tuker Adrian itu tuker Maguire kayaknya. Oh enak. gitu ya. Iya. Sama-sama blunder ya. Itu kayak cocok tuh ya kan. Iya. Betul. Tapi nih gue seneng banget nih si James nih. Gue sebelum pas lagi lihat dia di Madrid, terus dia lesu, kayak nggak punya semangat. Balik ke setelah masuk Everton dibawa sama Ancelotti, kayak menemukan gairahnya kembali dia. Dan terbukti sampai game keempat ini dia permainannya lumayan stabil lah buat membantu timnya. Sama James Calvert-Lewin ya. Calvert-Lewin tuh ya. Top skor sekarang nih, 6 gol sama Son nih. Mantap tuh. Gak disangka-sangka ya. Nggak dinyangka Semoga aja ya. Everton bisa konsisten ya. Jadi menggebrak biar nggak Dominasi 4 besar lah ya. bukan 4 bisa 5 apa 6 sekarang. Sekarang kayaknya rata nih. Big 6 ya? Iya, Oh, Big 20 nanti. Tambah Aston Villa kayak satu lagi. Iya. Oh, itu serem juga tuh Aston Villa tuh. Ya, terus lanjut Bang.
Ipul. Ini ada Leeds versus City, ini kayak panjang enak nih ceritanya nih kan. Iya. Nih jadi ketemu itunya ya. Si Pep ketemu pelatih, Sosok pelatih yang Sosok juga pelatihnya pelatih dia. Messi juga kayaknya ya. Iya, iya. Yang jelas gini, rekor mereka nih Mang U, Leeds sama City ini memang Leeds kayaknya agak lebih unggul sedikit sih Bani City. Iya, betul. Tapi masalahnya mereka udah lama nggak ketemu. City Nah. yang dihadapin Leeds saat ini beda. Oh. Beda banget. Barbar mainnya Leeds yang Nah. sekarang. Tapi bedanya, tapi ternyata perbedaan itu malah nggak kelihatan di Betul. pertandingan. City minus banget, nggak ada Aguero. Betul. Kehilangan Jesus, memang nggak punya striker, diplot lah Sterling di situ gitu. Sayangnya Sterling sih lumayan tuh. Waduh, goyangannya bikin ketar-ketir mulu. biasa mantan pemain Bang Ipul begitu Oh memang, iya, ya iya, kan? iya, iya. Tapi dia sempat juara, Bang. Iya. Kan Bang Ipul juga udah juara. Oke. ya kan? Iya, berarti MU yang belum ya? Ya, MU nih, udah tenggelam nih, udah Setelah kelamaan. Fergie ya. Oke, ntar lah tunggu di apa jadi go walk alone lah nanti. Iya, iya. Tapi yang jelas lubang belakangnya City dia memang parah banget nih. Oh, benar. Bener banget itu setelah nggak ada era Otamendi dan company, kayaknya sekarang backnya Johnston, dia pakai Nathan Ake, ada Ruben Dias balik baru, kayaknya semoga bisa nutup lini belakangnya nih. Pep Betul. bener-bener PR banget nih di belakangnya. 3 kali pertandingan di PL dia tidak pernah clean sheet, itu bukan rekor yang bagus, apalagi kalau City pengen dapat juara musim ini, poinnya kejauhan ketinggalan. Dan kalau dia statistik sih Bang Ipul nih, harga pemain back-backnya si City, ini harganya fantastis banget loh. Terus ternyata hasilnya seperti ini nggak worth it sih sebenarnya ya. Kemahalan harganya gitu ya, kayak Kemahalan, iya. nggak. Dan juga satu sih, kalau menurut gua gara-gara David Silva nggak ada nih, si siapa namanya, De Bruyne kayaknya kerja keras sendirian dia. Ya benar. Iya. Tapi boleh juga tuh De Bruyne dipakai tuh. Kira-kira mau dipakai nggak nih untuk di Gua buang kemarin. Gue pakai terus, harganya mahal ya kan, 11 sekian ya kan. Gue pakai Sterling karena pemain tengah ditaruh striker gitu ya kan. Oke. Asik juga tuh ya kan. Ngangkat lah ya. Ngangkat betul lumayan lah. Cuman ya gitu tadi masalahnya. Ternyata City jelek banget belakangnya. Iya. Lanjut nih Bang Ipul. Ada siapa lagi nih Mang U nih? Ada Newcastle lawan Burnley ya kan. Nah ini lumayan juga sih Newcastle musim ini ya kan. Ya, Newcastle duet ini nih, Maximin sama Callum Wilson kayaknya menjanjikan ya. Betul. Setelah masuk juga pemain dari Burnley itu ada apa si ada Hendrik itu juga bagus nih. Burnley sebenarnya rekor musim kemarin termasuk salah satu defender terbagus. Pope juga kipernya ratingnya paling tinggi setelah di musim kemarin di FPL ya. Tapi lagi-lagi nih musim ini kayaknya flop. Enggak, Burnley saya berharap dia bisa bagus, tapi posisinya memang enggak ini ya, Burnley bahkan masuk ke zona degradasi musim ini ya. Iya, betul. Dan Newcastle juga Wilson ya kayak worth it dia beli dari Bournemouth ya. Wilson ya. Cuman ya gitulah, kadang-kadang golin, kadang-kadang enggak. Gue pasang, dia enggak golin. Gue enggak pasang, dia golin, ya kan. Akhirnya gue buang. Kayaknya kalau lawan tim tengah gitu kayaknya Wilson lumayan nih. Angkat, Iya. Lanjut nih Bang Ipul. Ada Soton lawan West Brom nih. Ini juga tim papan tengah nih ya, tim-tim yang so-so gitu ya. Soton sama West Brom ya. Iya. Tumben juga sih si siapa? Tomeu. Somea golin bukan, siapa? Ingseng nggak golin, biasanya dia golin. Iya, itu dia. Ini banyak Aku juga berharap yang pakai. banyak sama dia tuh. Banyak yang pakai juga, aduh nggak golin. Hasilnya 2-0, lumayan lah Soton akhirnya dapat poin juga setelah Sekian lama ya. sekian. Akhirnya dapat udah 2 kali menang dia ya Soton ya. Ya lumayan lah. Cuman ya masih so-so. Nah nih gue mau gregetan agak bahas yang ini nih Bang. Apa? Nih, Leicester sama West Ham nih. Iya ya gimana nih? Gua banyak pakai pemain dia, dari kipernya, tengahnya gue pakai, depannya strikernya gue jadiin kapten. Kalah di kandang sama West Ham 3-0. Wah, Sebenarnya gue juga nipu ini pertandingan nipu. Memang Leicester setelah di game ketiga bisa ngebantai City di Etihad Stadium 25 itu jadi sorotan banget ya kan. betul. West Ham juga nggak kalah waktu itu, menang 4-0 ya. Betul. Menghabisin Burnley yang waktu itu menurut gue itu punya rekor terbaik, salah satu terbaik di defense musim kemarin gitu ya. Iya. Ketemu mereka gitu, gue pikir ini akan jadi pertandingan menarik, akhirnya banyak gol lah gitu ya. Tapi ternyata golnya banyak, tapi sebelah doang gitu ya. itu yang ngurusin gue kesel. Kemana Fardi? Apakah gara-gara baru selesai cedera atau memang udah habis voucher penaltinya? Nggak ngerti ya. Iya, kayaknya mungkin udah habis kali dia. Terus selanjutnya nih Bang Ipul,
siapa nih? Arsenal lawan Sheffield ya. Ya, Sheffield ini setelah Dean Henderson kayaknya pemain Mang UU tuh ya. Iya. Itu kayaknya sekarang gampang banget kebobolan ya. Betul. Terus Arsenal nih sebenarnya gue kecewa sama Willian. Oh betul. Gue kecewa Sama. banget sama Willian. Gue juga masang dia itu. Gue pikir bakal gacor-gacor terus seperti game week pertama ya kan. Iya. Yang didewa-dewakan ya kan, sampai dibilang Chelsea, Anda menangis melihat Willian di sini ya kan. Ternyata setelah ini Goodbye. say goodbye. Jadi terima kasih buat 3 assist yang sebelumnya. Tapi ini saatnya untuk say goodbye sama Willian Iya, di game betul. FPL-nya. Jadi sebenarnya gini, mau menurut gue nih Arsenal ini harusnya bisa jadi kuda hitam, bukan kambing hitam ya. Kuda hitam untuk merusak hegemoni Liverpool dan City lah. Iya betul. Karena dia tidak main di Eropa. Betul. Hanya Fokusnya main di situ. fokus di domestik. Seperti kemarin ada drawing segala macam, yang lain pada keluh kesah, gue ketemu ini. Hey, lu gak ngeliat gue gak ketemu siapa lo kayak gitu kan. Ya, harusnya dia fokus di liga. Betul. Apalagi Arteta lumayan menjanjikan ya sebenarnya ya. Tapi nggak tahu kenapa permainannya Arsenal tetap up down gitu. Kan sebenarnya ada istilah baru, Arteta Ball katanya gitu Arteta kan. Ball, ya. Iya. Ternyata lawan Sheffield pun juga sebenarnya menangnya Nggak menang. terlalu- Sejauh ini pertandingan Arsenal nggak meyakinkan gitu Iya. untuk menjadi kontender. Justru Everton, Aston West Villa. Ham. Aston Villa lumayan, enggak sih karena menang gede aja ya Bang Ipul. Maaf saya gara-gara mau ngejuk Anda aja. Iya. Tapi ini juga bagus sih. Siapa namanya tuh? Tottenham ya. Iya, Spurs juga lumayan. Nah, oke. Tapi ini juga gue pemain Arsenal nih gue nggak bisa pakai karena gue nggak tahu yang gol ini nggak selalu dia terus bos. Sebenarnya Arsenal ini gini. Kalau musim kemarin dia pakai Aubameyang. Betul. Musim ini dia pakai Lacazette. Betul. Tapi Lacazette kemarin sempat Nggak dipakai justru. sempat berapa kali yang sudah one by one sama Alisson Becker Ya. gagal. Jadi Arsenal ini strikernya golin Lacazette tapi nggak banyak. Aubameyang justru malah hilang. Sayang sebenarnya sih Ozil nggak dipakai itu. Padahal masih gaji terbesar loh di Arsenal sampai saat Musim ini. ini dia akan hengkang kayaknya. Ya, semoga aja. balik ke Persija kali ya. Oh, jangan. Persija udah ada Marco Mota. Ah, iya. Iya, Marco Mota udah balik ke sini. Iya. Ini kayak Arsenal harus ditunggu nih Arsenal nih kebangkitannya ya, biar enak juga beli pemainnya gitu ya. Oke, next nih Bang Ipul. Nah, ini juga nih Mpok Sri. Pop Sri ya. Mpok Serigala ya kan. Pop Serigala Iya. ya, The Wolf. Serigala dari Portugal gitu karena Iya, pemainnya karena- isinya Portugal semua. Betul. Nih, tapi kehilangan Doherty sama Jota kayaknya bener-bener nggak bikin Wolf ini bagus musim ini ya. Iya. Bingung. Padahal musim kemarin tuh bener-bener hampir mungkin masuk champion di akhir-akhir. Terakhir aja dia last minute dia akhirnya gagal Keteteran. kalah. Cuman Wolf musim ini startingnya jelek banget. Sangat. Harusnya dia bisa kalahin City di awal malah kalah. Biasanya dia jadi kambing hitam ya. Jadi kuda hitam ya. Yang hitam ini Ini jadi kambing hitam. Kambing ya. hitam saat ini. Baba Black Sheep kata anak gue. Oke. Nah, lanjut nih ke tim kesayangan gue nih. Nah ini yang Mang Uu. harus kita bahas abis-abisan nih ya. Iya, Manchester Nih. United Mang Uu lawan versus- Spurs. lawan kereta Kalau Jawa nih ya. Kalau kata si Mourinho, dia ngelawan tim yang katanya parkir bus aja bisa kebobolan 6. Gimana kalau lawan yang timnya main attack ya kan? Aduh. Bisa 12 gol mungkin. Tapi saya sih dengan lapang dada menerima itu. Tapi sebenarnya di awal laga gue udah seneng tuh. Baru 30 detik udah dapet voucher. Wah, ya. gue kira vouchernya masih banyak lagi nih, Bang. Ternyata itu doang vouchernya di laga itu. Udah diambil sama Harry Kane kayaknya. Betul, dan emang nih Ken sama Son nih di awal musim ini jadi duet paling mematikan sejauh ini. So far ya, yang jelas kayaknya Kane justru lebih ke play bola ya. Betul. Son ambil dekat inside tuh dari samping kiri. Tapi kalau ada Bell, kita akan lihat nih. Kita lihat. Son akan di mana? Apa Bell jadi kanan atau Sonnya akan di kanan? Takutnya malah jadi ngerecokin keseimbangan tim yang udah ada sih kalau gue takutnya. Atau Semoga aja jadi rotasi, tapi yang jelas musim minggu week depan kayaknya Bell udah bisa dipakai nih. Udah Bisa dipakai kayaknya gitu nih. ya. Tapi gue mau coba pakai Mang Uu lah karena kita plastik fan walaupun gue pecinta Liverpool, gue nggak malu-malu kalau gue mau pakai Cavani ya. Oke, 85 kalau nggak salah nih angkanya tuh, angkanya. lumayan tinggi ya buat Lumayan pemain baru striker masuk tapi ya.
jaminan pemain karena Martialnya nggak main kan gitu. Betul. Jadi MU juga nggak punya striker sih. Iya, dan buat gua sih harusnya nih yang ganti nih pelatihnya sih. Bukan pemainnya. Pemain yang dibeli juga sebenarnya dari kemarin juga nggak worth it dan nggak sesuai kebutuhan tim. Kalau buat gua nih, gua menggebu-gebu nih. Sejauh ini Mang U bahkan pada kritik juga pemain senior MU gitu. Oh, semuanya. Dia kritiknya gini, Van Beek itu harusnya bukan orang yang harus dibeli. Betul. Karena bukan itu yang jadi masalah. Makanya emang harusnya Maguire itu ganti sama Alisson. Itu sama ini Adrian gitu. Itu kayak bagus. Keren. Iya, jadi Van Dijk punya tandemnya Maguire gitu ya. Iya. Itu ganti pakai Adrian gitu yang suka ngumpan bola ke lawan gitu ya. Oke, ya. Tapi emang buat gua tuh sampah itu. Emang sampah banget itu si Maguire. Maguire ya. Aduh, saya berharap sih kita sih tim Sultan ya kan 80 juta pound sterling abis itu kita nggak pakai, nggak apa-apa deh, yang penting tim gua nggak jadi cengen terus ya kan. Next ini MU lawan siapa nih Mang U ya? Next MU lawan siapa ya, sebentar kita cek dulu. Kedepannya lawan Newcastle. Oh, Newcastle agak serem juga nih. Lawan ya Newcastle ini main di kandang apa di tandang nih Mang U? Kita mainnya away, tapi kayak sekarang lagi nggak ngaruh. Gua kayak sekarang nih nggak ngaruh. Kita MU main di Old Trafford. Emang ngaruh? Enggak, kalah 1-6. Kayak Cavani sih golin. Ya. Gue sih berharap Mang U ini juga naik ya. Kayak kasian juga gitu gue ngeliat hampir masuk ke 18 ya. Iya. Nggak apa-apa lah, belum nyentuh. Sekali-kali lah nggak apa-apa. Biar haters tuh senang. Nah, sekarang Ini gantian terakhir nih ya. Aduh. Sekarang gantian nih. Kita cengin nih si Bang Ipul. Bang Ipul gimana ini? Aduh, kita pakai Mo Salah segala macem. Kalau Kita pakai FPL Arnold, kalau ya kan? FPL tuh gini Pak Mang U. FPL itu nggak penting timnya menang atau kalah, yang penting pemainnya golin apa assist. Ya, termasuk gue juga. Gue pecinta MU, tapi kalau misalkan lagi pemainnya jelek lawan MU, gue dukung pemain gue, ya kan? Itulah kenapa kita plastik Pasti fans ya, fans, gitu ya. iya. Iya. Betul. Gue pakai Salah ya lumayan kan 2 gol gitu. 2 gol. Walaupun nilainya walaupun kalah. 7-2 tapi salahnya dapat 2 gol gitu. Nah, betul. Yang penting itunya gitu. Tapi kalau Bang Ipul sih sebenarnya kecewa banget. Tapi gue senang sama reaksi Klopp waktu itu ya di pinggir lapangan setelah 7-2 dia kayak tepuk tangan salamin pelatihnya Villa ya. Benar-benar dia juga mau bilang apa gitu. Iya. Ini last minute loh. Last minute Adrian main setelah Betul. Alisson cedera di training ground. Jadi apa ya gue bilang? Kenapa bisa cuman Adrian aja bisa bikin jadi 7 gol itu Sebenarnya nggak ngaruh ke dia juga sih, karena Van Dijk juga sih sebenarnya. Backnya lah Arnold aja gue pasang gue kesel banget tuh. -1. Itu Van Dijk dikolongin loh. Iya. Dikolongin bayangin gitu. Sampai Back bisa. segitu mahalnya ya kan. Tapi gini, oh ya, fenomena Arnold itu sebenarnya udah pernah terjadi Musim waktu lalu. itu di sebelumnya. Jadi waktu itu awal musim Conte pegang Chelsea itu pernah Marcos Alonso itu golin terus tuh. Betul. Setelah satu musim berikutnya Alonso juga untuk Lempeng. jadi back poinnya 7. Sama tuh sama kayak si Arnold. tapi flop. Yap. Flop. Artinya Alonso nggak sebagus musim sebelumnya gitu. Sama, gue yakin juga kayaknya Arnold kemahalan harga untuk sebagai back kiri. Gue pikir memang harus sayang lah kita ngabisin duit di belakang ya. Betul. Ini musim pemain tengah kayaknya. Gue gemukin di tengah sama depan. Iya. Kalau gue. Kayak ini pakai 3-5-2 formasi idealnya gitu. Karena strikernya juga nggak banyak yang bagus. Sebenarnya Bamford sih lumayan awalnya ngangkat ya, cuma kemarin terakhir lawan City ternyata juga nggak bisa berbuat banyak. Klitschnya juga sama, tapi gue masih pakai sih. Yang jelas gini, kalau striker pilihannya cuma Ings, ada Harry Kane lah yang mahal, Kane sama Vardy. Kane kalau ngelihat lebih ke supply bola, Betul. Minimal ada assist lah. bukan goal getter. Vardy tadi kemarin ke Lempeng. 0-3 ya kan. Itu doang tuh. Belakang itu ada Wilson, ada Ings ya, Ings. Calvert minimal. Calvert-Lewin lah nih striker Iya. yang harganya standar ya. Standar tapi lumayan konsisten lah sejauh ini ya. Itu. Sayang, gue nunggu Aguero sebenarnya. Oh iya. Gue nunggu Aguero sehat. Kalian Sama- sudah mulai balik ya bang? Sama Cavani satu lagi nih. Oke. Kayaknya gue nunggu nih. Kalau Cavani-nya bagus sih gue pakai deh. Ah kemahalan lah. Tapi nggak apa-apa lah daripada sekelas Ings harga segitu gitu kan. Oke. Tim-tim gue masih bela Mang U loh. Oh gitu ya? Iya. Gue lagi hujat tim gue sendiri.
Oke deh. 72 Aston Villa nih nggak masuk akal. Kayak Grealish gue mau coba sebenarnya. Betul. Sayang MU nggak dapat Grealish ya. Enggak. Karena dia juga takut tuh ke MU. Gitu. Iya. Gue juga sebenarnya takut tuh kalau Cavani pas abis lihat yang 1-6, dia lagi di pesawat, dia minta putar balik pesawatnya. Nggak jadi. Daripada gue jadi bahan bulian kata dia gitu ya kan. Bikin razia masker ya kan. Oh, oke. Oke deh, kalau gitu segini next ya, dulu. sampai ketemu lagi nih preview kita untuk rencananya kita mau kapan nanti kita ada tayang lagi ya preview untuk game week 5 nih ya. Iya. Mang UU nih. Mungkin Kita prediksi buat game week 5 nanti kita munculkan lagi di sini. Lagi, iya, Tapi jangan berharap dari kita ya, karena kita ini plastik fans loh. Ya, iya. Yang jelas Jadi, yang mana yang menguntungkan itu yang kita kepakai gitu. betul. Jadi walaupun saya pecinta MU, saya pakainya pemainnya Liverpool nggak masalah. Yang penting tim saya poinnya besar. Cuman kita tetap bilang cinta MU. Oh cinta iya, Liverpool. harus itu. Oke, Oke. sampai ketemu lagi. Salam bola plastik. Salam bola plastik.